Pemirsa, masyarakat Bali akan memilih pemimpin untuk masa jabatan 5 tahun ke depan dalam ajang Pilkada Serentak 27 November 2024. Ada beberapa aspirasi dan keinginan masyarakat kepada para calon pemimpin di Bali. Salah satunya agar pemimpin Bali ke depan harus bisa melepaskan ekonomi Bali dari ketergantungan kepada pariwisata. Bali ke depan harus dibangun dengan menyeimbangkan potensi lain seperti pertanian dan perikanan. Aspirasi masyarakat tersebut disampaikan sejumlah aktivis dan perwakilan komunitas di Bali bersama Jaringan Nasional Jarnas 98 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Ketua Jarnas 98 Bali, Nyoman Mardike mengatakan pihaknya menitipkan aspirasi ke KPU karena lembaga ini yang akan memfasilitasi proses penyampaian visi misi dan uji publik melalui debat kandidat. Sebelumnya, aspirasi yang disampaikan telah dirumuskan dalam fokus group discussion FGD. Tokoh yang terlibat antara lain Dr. Wayan Jondre, Paiketan Krama Bali, Dr. Igusti Rai Putra Wiguna SPKJ, Koordinator Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali, Nilo Jelantik, anggota DPD RI terpilih 2024, Made Iwan Dewantama, Yayasan Abdi Bumi, Kadek Wahyudita, pekerja budaya, Penggak Menmersi, Yogi Wikrama, aktivis lingkungan, perwakilan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH, Putu Suryawan, Yayasan IDEP, Toto Nurasto, pekerja seni, Nyoman Merte, Yayasan Serada Aktivis Adat dan Budaya. Selain ke KPU, pernyataan selanjutnya akan disampaikan ke partai politik pengusung kandidat dan juga kepada para kandidat. Dalam aspirasinya disebutkan Bali ke depan harus dibangun dengan menyeimbangkan potensi lain seperti pertanian dan perikanan. Pariwisata yang dipertahankan adalah pariwisata berkualitas untuk menjamin kehadiran wisatawan yang memberikan penghargaan terhadap adat dan budaya Bali dan ikut menjaga kelestarian alam Bali. Selain itu harus dipastikan pula bahwa lapangan kerja di Bali yang mestinya dapat dipenuhi kebutuhannya oleh SDM lokal Bali tidak direbut oleh WNA yang bekerja secara ilegal di Bali. Masalah mental juga harus menjadi perhatian khusus apalagi dengan posisi Bali sebagai daerah yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya. Perhatian harus diberikan sejak di bangku pendidikan dasar dan menengah hingga penyediaan fasilitas bagi warga yang mengalami masalah kesehatan mental serta penyediaan tenaga kesehatan jiwa hingga di pelosok Bali. Poin lainnya adalah perlunya pemberdayaan lembaga adat dan budaya Bali, namun harus dihindari adanya penyeragaman budaya dan politisasi desa adat. Para aktivis juga menyoroti masalah perubahan iklim, konservasi lingkungan, penanganan masalah sampah, dan mitigasi bencana karena perubahan iklim. Dalam kesempatan diskusi, Made Iwan Dewantama berharap aspirasi itu bisa menjadi acuan dalam pengembangan topik debat kandidat sehingga dapat terlihat jawaban apa yang akan diberikan. Sementara Dr. Rai meminta KPU juga memberi saluran agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan para kandidat melalui akun media sosial mereka. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisioner KPU Bali John Darmawan menyampaikan terima kasih karena akan memudahkan kerja KPU dalam merancang debat kandidat di tingkat Pilgub Bali maupun di kabupaten kota. Secara substansial, usulan dari masyarakat akan menjadi acuan meskipun nantinya akan disusun oleh para panelis untuk disampaikan kepada para kandidat. Winata Bali Post melaporkan.